Saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 21 Juli 2020. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Saudaraku terkasih, jawaban Yesus kepada orang yang memberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin menemui dia adalah jawaban yang sepintas agak kasar. He replied to him, "Who is my mother and who are my brothers?" Tapi kita harus ingat ada kalimat pointing to lanjutan his dari bacaan disciples, Injil hari he ini. said, "Here are Dan my mother sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku." in heaven." Sebab is my siapapun yang melakukan and kehendak sister Bapakku di and surga, mother. dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Saudaraku yang terkasih, benarkah Yesus tidak sopan dan mengabaikan ibu dan saudara-saudaranya? Saya kira tidak. Yesus justru memuji mereka. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Dan yang melakukan kehendak Bapa di surga adalah ibunya dan saudara-saudaranya. Di sini jelas bagi kita, relasi keluarga bagi Yesus bukan soal relasi darah daging, tapi relasi iman. Berarti semua orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, dialah saudara Yesus. Saudara terkasih, ketika orang melakukan kehendak Bapa, mereka tidak hanya mewujudkan hubungan mereka dengan Bapa. Mereka juga harus siap sedia menerima orang lain yang memiliki semangat yang sama seperti keluarga. Dengan demikian, orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah dapat memiliki sebuah keluarga di hadapan Bapa karena ia melakukan kehendak Bapa. Bagi kita para pengikut Kristus diingatkan bahwa saudara kita tidak hanya dibatasi dalam hubungan darah daging dengan kita atau orang yang Katolik saja, tapi semua orang yang memiliki kehendak baik seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Maka menjadi penting kita sadari bahwa hidup kita tidak dikotakkan oleh suku dan agama kita, oleh bahasa dan budaya kita. Bagi kita orang Katolik, semua orang yang memiliki kehendak baik, yang melakukan perbuatan baik, melaksanakan kehendak Allah, dialah saudara kita. Maka menjadi orang Katolik itu luar biasa. Kita perlu bangga, kita perlu syukuri bahwa kita punya Allah yang mengajarkan kepada kita bahwa siapapun dia, selama dia memiliki kehendak yang baik, punya niat yang baik, melakukan kehendak Allah, dialah saudara kita semua. Dan inilah indahnya menjadi orang Katolik. Maka saudaraku terkasih, syukurilah bahwa kita sebagai orang Katolik yang dicintai Tuhan. Karena itu marilah kita mewujudkan mimpi dan harapan Tuhan, menjadi orang yang selalu melakukan kehendak Bapa dalam sikap hidup kita, supaya kita pun juga menjadi saudara bagi yang lain. Tentu sekali lagi, tutur kata, perbuatan, sikap hidup kita sangat menentukan kita sebagai orang Katolik. Mari saudaraku terkasih, jadilah diri kita, hidup kita sebagai saudara bagi yang lain. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.